Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salam Diri, Sabtu malam diskusi ringan bersama Taraga Diri. Nah, untuk mengawali tahun 2021 ini, kita kenalan lagi sama konsep-konsep dasar dalam aliran psikologi. Yaitu edisi malam hari ini kita akan membahas seputar psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Nah, malam hari ini kita bakal ditemenin oleh Kak Paramarta Dewi. Halo, Assalamualaikum Kak Arta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ira, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Atai? Kabarnya sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi gimana nih Kak Arta? Kita ini kan malam ini akan bahas tentang uh, psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Oke, 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 oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kan kita tuh lagi bahas id ego super ego ya. Itu tuh kita semua tahu, khususnya teman-teman yang dari psikologi ini pasti udah hampir setiap hari mungkin tiap masuk kelas itu tuh selalu membahas id ego super ego ya sama dosennya. Terus si tokohnya ini namanya Sigmund Freud. Mungkin buat yang pengen masuk psikologi itu pasti nanti bakal denger yang namanya Sigmund Freud, di mana-mana ada Sigmund Freud kayak gitu. Mau nanti lanjut studi juga yang dibahas itu lagi gitu kan ya. Nah, terus eh apa sih kenapa kok tiba-tiba si Sigmund Freud ini tuh bahas id ego super ego gitu. Jadi dia ngelakuin riset gitu. Terus habis itu si risetnya itu yang dipublikasiin jadi apa ya? Aliran itu tentang id ego super ego ini. Nah, eh, ada pembahasan yang di dalam situ juga tentang kesadaran. Ya mirip-mirip sama itulah ya. Jadi satu lah ya sebenarnya jadi satu gitu. Kesadaran, ketidaksadaran kayak gitu. Nah, si itu tuh apa sih? Si ego itu apa sih? Super ego itu apa sih? Kayak gitu. Nah, mereka itu tuh sebenarnya adalah sebuah struktur psikis yang saling berinteraksi satu sama lain ya, kayak gitu. Terus, itu tuh kayak apa ya? Aktivitas mental manusia di situ yang berkaitan satu sama lain kayak gitu. Nah, si it ini itu adalah insting dasar yang tidak terkoordinasi gitu. Terus si siapa? Si super egonya itu yang bermain di bagian kritis dan moral. Sedangkan si egonya itu tuh dia yang handle karena dia membahas realitas, terus dia lebih terorganisasi kayak gitu. Jadi menengahi antara keduanya kayak gitu. Nah, eh, itu basicnya dari it ego super ego tuh penjelasannya kayak gitu Mbak Ira. Terus Apa gimana yang nih Kak cara? menambahkan nih ya? Berarti teman-teman nih nggak menambahkan nih udah pada paham nih karena kayaknya orang psikologi-psikologi semua. Oh iya kayaknya yang masuk orang psikologi semua ya. Oh ya Kak, terus cara kerja it ego super ego sendiri tuh kayak gimana sih? Antara it harus kayak gimana, ego harus kayak gimana, super ego tuh harus kayak gimana gitu. Oke. Kan itu tuh ini ya hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya dasar banget dasar dari kita keinginan insting kita kayak gitu makan minum seks dan lain sebagainya sedangkan kalau misalkan super ego itu kan norma-norma yang ada kayak gitu jadi ya itu hal yang apa yang keinginan kita dengan apa yang ada di luar itu harus diseimbangkan oleh ego kayak gitu jadi ya di antara itu aja kayak gitu sedangkan orang-orang itu eh, ada sadar dan tidak sadar ya kayak gitu kadang sudah di tahap ego saja itu kan harus di apa ya harus diolah lagi sama si ego ini dia muncul atau enggak nih kayak gitu dia harus muncul atau ditekan nih kayak gitu apakah dikelolanya seperti apa nah itu yang ngelola si ego itu kayak gimana Hmm, menurut Mbak Ira gimana nih kayak gitu kan aku juga kita udah praktek ya praktek terus mungkin di klinis sama di pendidikan beda ya kita eh, mengakar kalau di klinis ya. Ini sangat dikelontok banget nih. Pemenuhan yang iya, segera, ya memang itu segera. gitu. Jadi Iya kalau benar.
Kalau yang Terus sama sih, terus kita sama-sama diem. Ya kak. Jadi kan kalau aku yang nangkep barusan tadi, berarti kan itu kan emang bawaan kita yang harus itu ya, meminta pemenuhan segera. Kalau kata Kak Ella nih mm, kayak keinginan-keinginan dasar yang harus segera terpenuhi gitu ya. Terus kalau yang super harus ego tadi berarti yang eh, itu yang bakal nekan apakah sesuai norma atau enggak di apa di masyarakat tuh kayak gimana, apakah jangan sampai nanti ternyata itu mengganggu norma-norma di masyarakat gitu kan, super ego yang menekan mm, semuanya ya Kak ya. Kemudian nanti dari itu si ego ini kalau bisa seimbang ketiganya berarti ya Kak. It ego sama super egonya berarti harus seimbang ya biar uh, iya harus seimbang satu sama lain. mm, Jadi ya gimana caranya biar kita tuh ya namanya manusia nggak bisa kita mentingin diri kita sendiri kayak gitu. Tapi kita di mm, luar di masyarakat itu juga harus mempertimbangkan itu kayak gitu lah. Terus siapa yang harus mengelola di antara kedua itu ya si ego itu. Tapi kadang kita tuh sering nggak sadar kalau oh ini tuh sebenarnya hal yang nggak baik buat di apa ya ditampilkan kayak gitu. Harus di kadang kita nge-repress kayak gitu. Enggak terus atau eh nyalain orang lain atau apa ya nyalain diri sendiri terus kayak gitu itu kan bentuk-bentuk dari ketidak apa ya ketidakstabilan seseorang untuk mengelola itu dengan baik gitu. berarti kalau Jadi misalnya namanya defense ya defense ada macam-macam iya ya yang menarik itu di situ tuh mekanisme pertahanan diri tiap orang tuh beda-beda ya kayak gitu dan iya. sebenarnya yang baik itu justru malah ada semuanya maksudnya kita nggak hanya di satu defense terus tapi bukan berarti kita harus menggunakan defense ya yang baik itu ketika kita tidak menggunakan defense tidak menggunakan pertahanan diri terus kita harus jujur sama diri kita sendiri si ego itu gimana cara mengelolanya. Iya berarti oh berarti di sini nih kayak gimana sih kita memperkuat ego biar bisa menyeimbangkan ketiganya gitu kan Kak. Jadi selain apa salah satunya itu dengan cara IDM tadi, ego defense mechanism ya Kak ya. Nah, berarti kan ada super ego berakar dari ini ada tambahan juga dari Kak Rika. Super ego berakar dari nilai moral dari orang dan lingkungan sekitar ya. Hmm, oke. Semacam Lebih tepatnya ideal ideal self self tadi. ya, ideal Mhm. self. Atau keinginan kita untuk ideal atau pemenuhan prinsip. Jadi lebih fungsi norma yang yang ada membentuk super ego kita. Iya, benar. Jadi kayaknya ini pembahasan panjang sekali ya. Panjang kali ya. Oke, menurut Mbak Ira gimana nih? Iya sih, jadi kalau super ego bukan norma. Jadi lebih kayak fungsi norma yang ada membentuk super ego kita. Oh, Jadi ini bisa nama nih. guru saya ya, Bella itu dari awal masuk dulu saya ingat banget waktu ospek itu nama kelompoknya Sigmund Freud. Oke, nah si super ego itu bener yang dijelasin sama Mbak Lika kalau itu tuh dari nilai moral orang tua, lingkungan sekitar. Kita hidup di negara ada aturan undang-undang, kita hidup di mana selalu ada peraturan dan lain sebagainya. Nah, itu super ego ya. Mm-mm. Berarti kan Nah, super ego itu sebenarnya kan gimana kalau Mbak Ira? nambahin lagi berarti ya. Nambahin lagi berarti kan super ego itu kan bukan berasal dari saat kita lahir, tapi dia dibentuk oleh Iya, sekitar juga gitu kan. Jadi dia baru ada justru ketika super kita ego. sudah Mm-mm. itu. Super Sedangkan ego kalau itu itu justru kan adanya benar-benar setelah. bawaan lahir gitu ya Kak. Ha-ha. Aku pendampingnya Ata. Aduh. Gitu. Nah, yang menarik tuh itu ketika di situ terus ketika ada pergolakan itu kemudian ada yang namanya sistem pertahanan dirinya beraneka ragam ya. Dan Apa aja nih Kak bagaimana sistem ketika pertahanan dirinya? ini mekanisme pertahanan manusia kayak gitu. Iya.
ada jenisnya macam-macam nih kayak gitu. Dan em, apa ya, munculnya itu ketika orang yang sehat, yang normal itu menggunakan nggak cuma satu ego defense mechanism aja, tapi eh, bisa semuanya. Atau ya itu baiknya tidak menggunakan defense ya teman-teman, jangan menggunakan defense. Jujur aja, misalkan nih kayak gitu, eh repress, sukanya nge-repress, oke, nge-repress suatu masalah nih. Heeh. Enggak kok, kayak gitu. Menurut Mbak Ira gimana? Oh, berarti Kalau ada kayak orang yang hmm, suka nge-repress suatu masalah kayak gitu, suatu keadaan kayak ya, gitu. Menurut Mbak Ira gimana? berarti kayak misalnya gini ya. eh Apa ya? Kayak kita tuh lagi di situasi ini lagi ngumpul sama teman-teman gitu. Terus ternyata karena ngerasa itu tuh bukan sesuatu yang apa ya, sebenarnya kita ngerasa itu tuh sesuatu yang nggak baik tuh di masyarakat Hmm, gitu, tapi kita ingin mengeluarkan itu, tapi karena hmm, kita nggak bisa, akhirnya kita repress ke dalam gitu ya kak ya, seperti itu hmm. nggak sih? Iya, akhirnya dimas ditekan ke dalam, nggak dikeluarin. Iya, Ya disimpan ke emang dalam. susah banget, gimana ya? Sebenarnya susah ya. Apalagi kita lahir terus dengan berbagai dinamika yang ada, mau nggak mau kita harus hidup bertahan diri ya dengan itu caranya, dengan berbagai mekanisme pertahanan diri ya kayak gitu. Tapi ya kita punya kesempatan hidup ini buat terus belajar kayak gitu. Kadang eh, itu nggak baik ya, kita akuin itu tidak baik kayak gitu. Terus berikutnya harus ngapain kayak gitu kan? Apakah harus nge-repress terus? Apakah harus denial terus nih? Nggak mau tahu realita yang ada? Gimana? Itu ya. Jangan Mungkin dong. teman-teman, jangan kan? Mau nggak? Kalau Coba kalau di misalkan, repress terus terus nanti kita ya. aduh pusing. Oke. Coba Mbak Terus Ira selain cerita sedikit. hmm, Mungkin cerita Mbak apa Ira ini? punya pengalaman nih, punya pengalaman eh di antara ketiga itu tuh si it ego super ego. Kadang kan misalkan nih contohnya apa ketika kita misalkan kuliah nih, kuliah apalagi sekolah kayak gitu. Aturannya nggak boleh makan. Padahal udah siang atau kadang eh, boring gitu ya. Terus akhirnya apa sih yang bisa dilakuin? Pengen makan gitu ya, atau pengen tidur kayak gitu. Padahal kan yang namanya kita belajar di dalam kelas kan ya kita harusnya fokus memperhatikan dengan Iya. seksama gitu ya. Akhirnya ya cemil-cemil ya itu tergantung orangnya ya. Apakah kita bisa mm, apa ya, mengontrol itu ya. Ketika norma yang ada, nilai-nilai yang ada dari lingkungan dari sekolah ya aturannya nggak boleh makan, nanti makannya kalau pas jam istirahat kayak gitu. Tapi itnya si insting ini tuh pengennya nyemil ya Makan gimana aja. ya, makan kayak gitu. Akhirnya gimana Mbak Ira kalau kayak gitu, zaman sekolah gimana dulu? Kalau misalnya super egonya nggak kuat nih, atau ego kesadaran dirinya nggak kuat, dia makan Hmm. diem-diem dong, makan diem-diem, Ya yang penting makanya nggak ketahuan guru, yang penting lari nggak ke ketahuan kantin. guru, lari ke kantin. Tapi Iya. kalau misalnya berarti, kalau misalnya super ego dan egonya bisa menyesuaikan dari itnya, berarti tahan Hmm. dong, ditahan sampai waktu istirahat. Gitu kan Kak? Ya, atau kalau gurunya dosen yang baik ya, ya kita break 15 menit ya, atau membawakan makanan ke dalam kelas, ya kita makan bersama Oh, sambil mendengarkan kelas kayak gitu. Itu sepertinya lebih bijak. lebih menyenangkan ya. Lebih, ya. Jadi Terus tidak kalau perlu. misalnya Mm-mm. Berarti Kak, kalau misalnya nih, ternyata super egonya malah lebih kencang, lebih kuat daripada itnya. Kayak gimana? Mm-mm. Itu berarti jadi gimana? Dia taat aturan banget. Berarti gimana? Kira-kira kayak gimana? Kalau ada orang yang taat aturan banget, harus sesuai sama norma, terus kayak gitu. Gimana menurut Mbak Ira? Berarti orangnya nggak fleksibel ya kayak gitu, Nggak nggak fleksibel. Jadi fleksibel. harus ya kalau misalkan gimana ya?
Ya kalau ya tidak fleksibel itu tadi harus ikut jadwalnya, harus benar-benar plek ketiplek eh ada tradisi ini ya diikutin, ada aturan ini ya benar-benar diikutin. Kayak gitu, benar-benar tidak bisa fleksibel sama sekali ketika misalkan kondisi kondisi yang ada itu terbentur sama nilai-nilai itu kan terus kayak gimana? Nggak bisa. Ini nilainya kayak gini. Padahal kan, mm, 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 mm. Padahal kan kita harus melihat situasi dan kondisi dan yang ada kondisi. juga kayak gitu. Mm-mm. Nah iya nih jadi nggak enakan, ngerasa bersalah, susah ini Kak. Jadi nggak enakan. Mm-mm, bener. Terus selain, oh ya kan tadi kan kita ada sedikit bahas si EDM ini ada represi. Selain represi itu apa ya Kak? Kan ada banyak banget nih IDM manusia gitu kan. IDM yang seharusnya ada gitu kan ada banyak banget. Selain represi mungkin Kakak ada tahu yang lain lagi? Oke, kayak misalkan denial nih, denial kan penyangkalan ya. Nah, ya ada orang-orang yang sukanya menyangkal situasi itu kayak gitu. Mm-mm. Coba Mbak Ira, apa contohnya suka nyangkal apa nih? Ya jangan Mbak Ira mungkin pernah lihat orang gitu. Pernah lihat orang melakukan denial nih. Hmm, Denial tentang apa coba? kalau malah proyeksi, malah Mm-mm. proyeksi Kak. Kalau gitu gimana ya? Berarti hmm, Nyangkal nih, nyangkal. gimana ya caranya nyangkal? Caranya nyangkal. Misalnya Mbak berarti Ira ini kayak, ya, pipinya tembem ya kayak gitu. Enggak oh kok kurus. body shaming ini. Body shaming. Ya, kadang gitu di masyarakat kayak gitu dan seringkali tuh nggak sadar gitu melakukan hal itu kayak gitu nggak padahal ya udah sih aku cabi kok no problem kayak gitu aku happy dengan apa yang ada di diriku kayak gitu iya nggak Mbak Ira. Iya, ini ada lagi Iya. nih proyeksi mengalihkan. Hmm, Nah terus ini nih ada yang bilang proyeksi itu gimana Mbak Ira, apa itu proyeksi? jadi kayak kita itu misalnya apa ya? Kalau ini kalau salah tolong dibenerin ya. Kalau sepemahaman aku tuh kayak sebenarnya kita mengalihkan apa yang membuat kita cemas itu kepada orang lain. Ih, misalnya kita lagi kuliah nih. Terus kita tuh nggak nggak lulus ujian misalnya waktu kita ujian. Ih, guru apa dosennya nih nggak asik, dosennya nih bikin nggak paham kayak gitu. Jadi dia nyalahin orang lain gitu nggak sih? Misalnya kalau misalnya kita ngapain gitu kan, nugas bareng, teman kelompoknya nih yang nggak yang nggak aware gitu kayak gitu-gitu. Jadi bukan mengintrospeksi diri, tapi kita malah menyalahkan orang lain. Jadi menimbulkan kecemasan ke orang lain kayak gitu. Seperti itu atau gimana Iya Kak? bener banget udah beserta contohnya bener. Iya proyeksi itu kayak gitu jadi sebenarnya kita ini ngelakuin kesalahan gitu ya tapi justru malah diputar balikan gitu apa ya ya kayak memproyeksikan dirinya tapi ke orang lain gitu namanya juga proyeksi ya kayak gitu misalkan apa ya makanan lagi nih misalkan eh Allah apa namanya kamu ini kan kamu lapar kan sebenarnya kayak gitu padahal sebenarnya yang lapar dia sendiri atau apa ya, ya sejenis-jenis itu. Jadi memproyeksikan diri Hmm, gitu. Terus ada apa lagi nih Mbak Ira? Ada kayaknya ada displacement. Ini pelampiasan. kayak gimana tuh Kak kalau pelampiasan? Suka melampiasin ya. Suka Apa bedanya melampiaskan. dengan proyeksi tadi? Nih kalau displacement itu eh, orang lain tuh dirasa
tidak mengancam. Berarti gimana nih? Contoh mudahnya nih. Aku sambil baca-baca ya, soalnya ini banyak banget ya EDM itu. Iya. Contohnya itu, misalkan ada seorang yang mengalami masalah di kantor, tapi justru melampiaskannya ke pasangan atau anak ketika sudah berada di rumah. Padahal pasangan dan anaknya bukanlah target utama emosi pada saat itu. Berarti apa? Misalkan dimarah-marahin. Ini loh kerjaanku bla 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 kayak gitu. Atau ada masalah di rumah, biasanya kan banyak ya kasus di pendidikan yang ada masalah di rumah tapi dibawa-bawa ke sekolah gitu. Nah, itu juga kayak gitu, itu displacement gitu kan, dilampiasin. Padahal bukan tempatnya ya, dimarah-marahin, dimukulin barang, misalkan kayak gitu. Gitu, Mbak Ira, bener Kayak gak gitu. sih? Bisa, bisa. Berarti kalau aku ambil contoh lagi kayak misalnya nih, kita emosi gitu kan. Karena kita nggak bisa melampiaskan ke orang itu, kita misalnya melampiaskan ke barang juga bisa berarti ya Kak. Jadi nggak cuma orang lain jadi melampiaskan ke orang yang nggak bersalah, tapi juga ke benda-benda di sekitar juga bisa gitu. Bisa, misalkan tabrak gitu ya. Nabrak pot Tabrak, gitu, terus potnya yang dimarahin misalnya. Padahal kan bukan potnya udah orangnya diem salah. aja di situ dari tadi. Atau tiang tuh jalan gitu sambil mainan HP. Terus nabrak tiang. Padahal kan tiang listrik udah di situ dari zaman bahula kan. Tapi yang dimarahin tiang. Yang salah tiangnya ya Kak, bukan Yang orangnya. salah tiangnya. Yang salah tiangnya. Padahal yang salah siapa sebenarnya? Terus Kak, selain itu ada apa lagi nih? Kayak, Ada. tadi Mm-mm. rasionalisasi udah belum Kak? Kenapa kenapa? Rasionalisasi. Kita kayaknya Belum di belum apa, belum. di dalam tuh ada rasionalisasi juga nggak sih? Ada. Jadi Itu gimana? merasionalkan suatu masalah kayak gitu. Gimana ya? Misalkan datang telat, terus kenapa telat? Iya tadi apa namanya mogok kayak gitu. Jadi saya dorong atau bannya bocor. Gitu nggak sih Mbak Ira? Coba kalau Mbak Ira ada contoh lain. Kalau yang gimana sih tadi? Gimana gimana tolong diulangin Kak? Jadi merasionalisasikan suatu keadaan biar ya bisa diterima oleh diri sendiri dan bisa diterima oleh orang lain kayak gitu. Jadi karena dia tidak sanggup melakukan hal tersebut sesuai yang seharusnya, akhirnya dia merasionalisasikan, membuat suatu keadaan atau penjelasannya itu jadi lebih rasional, diterima oleh orang lain. Sama diri sendiri Oh, juga itu jadi jauh lebih lebih diterima kayak gitu. Kayaknya itu jauh lebih masuk akal daripada daripada aku ngomong jujur tuh. berarti kalau contoh lainnya tuh kayak misalnya nih, eh, kita berangkat Mm-mm. kuliah telat gitu. Nah itu kita bareng temen gitu kan, bareng temen nih boncengan berdua, berangkat kuliah telat gitu. Terus kita nyalahin temennya, kayak buka, Iya, ini temennya temen tadi. lama nih gitu, kayak gitu gak sih Kak? Jadi Iya kayak aduh gara-gara temanku lama kita jadi telat kan, jadi nggak masuk kuliahnya nggak tepat waktu kayak gitu. Itu iya termasuk bener. rasional nggak? Iya, iya. Merasionalisasikan juga suatu kondisi. Terus ada lagi nih regresi. Regresi itu kayak gimana Kak? Ingat nggak? Ingat nggak regresi? Oh regresi dan fiksasi gitu Kak. Jadi kan eh, karena gagal, jadi dia kayak mundur ke belakang lagi. Mm-mm. Hmm, Iya bisa benar. ditolong jelaskan lagi kayak gimana tuh kok dia bisa mundur ke belakang? Mm-mm. Jadi kalau di sini nih dijelaskan kalau mereka ngerasa trauma atau kehilangan, nah itu tuh bisa terjadi regresi ke fase sebelumnya. Kayak misalkan kayak menghisap jempol dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini contohnya bisa ke pelarian juga, bisa ke makanan, bisa gigit-gigit kuku kayak gitu. Jadi cemas terus habis itu gigit-gigit kuku kayak gitu. Terus eh orang nih menghindari aktivitas normal
kayak gitu karena udah kewalahan sendiri kayak gitu. Jadi balik lagi kayak dulu kayak gitu. Terus pengen menampilkan diri lebih baik jadi childish misalkan kayak gitu. Tapi ini Berarti biasanya paling paling sering tuh di anak-anak ya. berarti kayak misalnya nih Kak, seharusnya kita udah di usia 23 misalnya atau 24 sudah masuk masa dewasa gitu kan. Tapi karena kita merasa gagal di situ, merasa kok kayak gini sih, kok aku nggak mampu di sini. Balik lagi dia dong ke masa remaja itu ngerasa, oh aku tuh masih remaja. Jadi meremajakan diri sendiri gitu. Iya itu kayaknya juga bisa kok kayaknya ya. Iya bisa juga. Mungkin teman-teman Hmm, ada yang bisa menjelaskan. Aku juga kalau regresi ini tuh kok aku jarang bertemu ya. kalau yang apa ya, kayak kalau kan temannya regresi ada fiksasi tuh Kak, mengikat gitu kan. Berarti kan dia stop di situ gitu kan. Nah, itu berarti Gimana tuh? Kayak gimana Kak? coba dijelasin. Loh, aku Aku malah nanya. minta penjelasan ini. Aku lupa kalau fiksasi lupa nih. Jadi kan kayaknya tuh seingat aku nih Kak, kan ada regresi dan fiksasi. Kalau regresi itu dia eh, merasa gagal dan kembali ke Ke masa sebelumnya, lalu. ke tempat di mana dia merasa berhasil. Kalau fiksasi dia udah stagnan di situ, jadi dia berhenti. Dia merasa berhasil di situ, tapi dia takut, cemas, nggak mau apa ya? Dia takut gagal nanti kalau misalnya dia maju melangkah ke depan. Jadi dia diam di tempat akhirnya berhenti di situ. Jadi dia tidak mau progres ke yang lebih baik lagi, tapi malah stagnan di situ aja. Karena dia Stagnan. udah merasa mampu di sini dan dia nggak berani untuk mengambil langkah selanjutnya gitu, takut gagal gitu, kayak gitu. Oke, Gimana oke. teman-teman? Mungkin ada yang mau menambahkan atau Atau mengingat kembali. mengingatkan kembali? Jadi aku jadi inget juga nih kalau misalkan ada beberapa kasus tuh yang misalkan udah memang berjaya-jayanya ya di pekerjaannya, terus habis itu ketika pas keluar habis itu nggak siap. Nah, bisa jadi yang diinget-inget zaman dulu kayak gitu atau para pejuang-pejuang sekarang yang udah sepuh-sepuh ya, sepuh banget ya berarti ya. Itu ya ingatnya tuh masa-masa perjuangannya kayak gitu. Karena sekarang misalkan udah nggak berdaya lagi gitu. Itu kayaknya juga bagian dari regresi. Bagian dari regresi. Misalnya Kak. Apalagi nih Kak. Jadi tadi kita udah bahas PDM itu ada apa aja? Eh, Ada denial, represi, Regresi, denial, refleksi, regresi, displacement, displacement, regresi, fiksasi, fiksasi, regresi. rasionalisasi Ada udah 7 enam gak ya, sih? udah 6 ya. Dan 6. Terus ada lagi itu ini sublimasi. Gimana itu Kak sublimasi? Kalau jadi ingat tadi kita udah bahas tentang reaksi formasi belum ya Kak? Belum, belum. Apa tuh reaksi formasi? Ini nguji ya. Apa Kalau tuh kalau reaksi formasi itu apa nih? formasi itu kayak misalnya sebagai contoh kayak jadi kalau yang pernah kita pelajari di S1 pas dulu kita belajar tuh kayak melakukan kebalikan. Mm-mm. Kita kesel nih. Nah, supaya kita keselnya ini bukan menjadikan hal negatif, harusnya misalnya aku kesel, aku marah sama Kak Arta gitu kan. Oh, Kak Arta ini jengkelin, nyebelin gitu. Dibanding aku mukul, maki-maki Kak Arta, bener aku meluk Kak Arta, ngayem-ngayem, bercanda-bercanda, kayak gitu. Hmm. Enggak sih? Kayak gitu enggak sih? Sepemahaman aku gitu. Jadi, Jadi kayak misalkan ada orang baik, ada orang jahat ya, terus
ih kamu kok baik banget sih. Terus ada orang yang Iya, diajarin kok susah banget kayak gitu. Ya ampun, kamu kok pinter ya kayak gitu. Kayak gitu-gitu ya. Sering, iya. apakah teman-teman sering melakukan ini? Melakukan sebaliknya? Atau malah menjadi menambahkan, menyalahkan orang lain. Menambah-nambah. Ya, kadang menggunakan reaksi formasi terus ditambah bumbu. Tuh hati-hati ya teman-teman, itu bagian dari defense juga loh gitu. Terus ada lagi nih sublimasi. Jadi Ya kalau gimana tuh Kak? sublimasi itu eh, dialihkan ke hal-hal yang positif. Misalkan Mbak Ira nih sukanya masak masakan Padang kayak gitu. Jadi kalau misalkan eh, emosi, terus akhirnya masak masakan Padang. Nah kan jadi bermanfaat ya itu emosi daripada Ya, marah-marah, daripada nangis, terus malah jadi makanan enak gitu kan. lebih bermanfaat ya, Lebih bermanfaat. Atau ada yang dapat kenyang, suka, dapat enak. mm-mm, mm-mm. Atau ada yang suka bersih-bersih kayak gitu. Jadi ya daripada merilisnya itu dengan nyapu, dengan apa ya ngepel kayak gitu. Ada yang suka olahraga misalkan terus olahraga kayak gitu. Ada yang Maaf nih mau tanya. Tapi saat itu kita masukkan suasana sendiri. Gimana sih itu Mbak? Aduh gimana nih Kakak? Jadi ada yang tanya, tapi di luar bahasan kita. Jadi di mana saat kita di tempat ramai, tapi saat itu kita merasakan suasana sendirian. Itu gimana sih Mbak? ya berarti ngerasa sendiri. Merasa sendiri. Gimana? Iya, ya eh sebenarnya nggak mau ngejudge sih ya, tapi mungkin bisa nanti DM Taraga Diri, nanti kita bantu kayak gitu. Hmm. Oke, mungkin itu dulu kalau kalau jawaban dari Eh, salah satu Kak, follower ya. oh iya, dari salah satu follower ini nanti Mungkin kalau nanti itu boleh bisa nggak nanti dijawab personal ditanyakan ya. ke ya, DM via personal gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau tanya berkaitan dengan EDM atau It Ego Super Ego kayak gitu. Boleh banget. Kalau kan tadi terakhir kita bahas sublimasi nih Kak. Berhubung belum ada yang tanya lagi terkait bahasan ini, berarti aku mau kayak mereview kembali yang tadi Kakak bilang. Berarti misalnya kita hmm, berarti kita melampiaskan kepada hal-hal positif itu. Berarti ya kalau Iya, sublimasi. Jadi kayak mendorong it, misalnya kita punya it nih. It kita nih nggak bisa kita tahan lagi. Daripada kita melampiaskan itnya dengan cara yang buruk, kita rubah dia menjadi ke cara-cara yang positif kayak gitu, Kak. jadi benar-benar dialokasikan Seperti kayak biar biar mm-mm, sebenarnya kan biar lebih tenang ya daripada meluap-luap tapi dampaknya negatif, mending digunakan ke hal-hal yang lainnya. Misalkan kita suka musik gitu, ya mm-mm. bisa sambil main gitar, main piano, atau misalkan suka moto nih kayak gitu. Terus ya foto-foto kayak gitu, moto sesuatu kayak gitu. Itu bisa ya, itu sublimasi. Berarti kayak Dimanfaatin ke mm, menyalurkan hobi yang bermanfaat lagi ya. iya, banyak banget ya. Mungkin kayak itu sih Kak. Dari Kakak sendiri kayak kita merecall kembali dari awal tadi kita tuh udah bahas apa aja sih sebetulnya, kan apalagi ada baru teman-teman yang datang apa baru datang gitu kan, ada yang baru hadir juga nih ternyata. Mungkin bisa di recall lagi dari awal tadi kita kayak gimana, atau Kakak mau buat kesimpulan dari awal tadi sampai kita ternyata oh udah nyampe EDM nih gitu. Oke, tadi kan kita bahas salah satu yang dirumuskan ya sama
Pak Sigmund Freud ini itu tentang id, ego, superego kayak gitu. Nah, itu tuh sebuah struktur psikis yang saling terpisah tapi berkaitan kayak gitu. Mereka nggak bisa nih berdiri eh, apa ya? Mereka berhubungan satu sama lain kayak gitu. Dan siapa sih si id, ego, superego itu? Nah, si id ini adalah insting dari diri, dari dalam diri yang apa ya, ya yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Dan kalau super ego itu yang berkaitan dengan nilai norma, bisa dari mana-mana, dari lingkungan yang di rumah, lingkungan di masyarakat, atau ya aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, di sekolah, di instansi kayak gitu. Nah, si ego ini itu yang apa ya, mengambil langkah mana yang harus dipilih, apakah memenuhi it atau memenuhi super ego nih, atau bisa keduanya dibalancekan ya, bagaimana secara diri itu buat mengambil langkah tuh si ego itu. Nah, terus uh, dalam perjalanannya itu mereka kan seringkali bertolak belakang ya, aku maunya ini kok kayak gitu, tapi ternyata di masyarakat tuh nggak bisa kayak gitu, di norma, di nilai yang ada itu nggak bisa kayak gitu tuh, kayak gitu ada pergolakan, ada apa ya, ada pergolakan di situ. Makanya di akhirnya si diri ini itu muncul adanya defense mechanism kayak gitu. Nah, si defense ini itu ada macam-macam nih, ada banyak banget. Itu yang tadi udah kita bahas, itu ada denial, ada represi, ada proyeksi, ada displacement, ada regresi, ada rasionalisasi, sublimasi, reaksi formasi. Tadi ada apa lagi ya? Kayaknya ada fiksasi. Nah, Si kayak gitu. Jadi ada banyak yang akhirnya muncul di situ kayak gitu. Nah, eh, memang sulit untuk mengelola itu gitu, tapi bukan berarti kita hidup di dunia ini nggak bisa belajar untuk mengurangi defense itu gitu. Mungkin ini penutup aja ya dari aku ya Kak Ira ya. Jadi ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa ya, yang kita dapat dari Pak Sigmund Freud ini kayak gitu. Gimana caranya kita buat mengelola ilmu yang ada ini? Kita tahu, oh ternyata ada yang dijelaskan, ada id, ego, super ego. Oh ternyata ada yang namanya defense mechanism nih. Nah, bagaimana kita mengelola itu gitu, mengelola diri agar tidak, bisa lebih mengontrol diri, bisa mengelola diri kayak gimana, bisa meminimalisir benteng pertahanan diri kita, bagaimana kita bisa lebih bijak buat mengambil langkah kayak gitu gitu. Dan uh, dikaitkan dengan diri saya sendiri, saya kan muslim ya, itu bagaimana ilmu yang ada itu bisa tetap kita berdiri di bumi ini dengan uh, tuntunan yang Allah dan Rasul berikan gitu Mbak Ira. panjang kali lebar ya, alhamdulillah. Luar biasa banget ilmunya Kak. Jadi aku juga sedikit menambahin lagi nih. Jadi kan tadi juga ada, jadi inget barusan tadi ada yang tanya juga gitu kan. Nah, selain kita eh, mendapatkan maksudnya dari IDM juga, maksudnya apa untuk menguatkan ego kita juga supaya seimbang antara ego sama super ego, kita juga bisa loh cerita sama orang lain ketika kita punya masalah agar itu tuh nggak jadi di repress atau nggak diproyeksikan gitu kan ya kayak. Sama juga kita lihat lagi apa namanya, masa lalu kita tuh ada yang belum selesai atau belum gitu, ada yang udah selesai atau belum gitu. Nah mungkin dari situ juga bisa membantu kita supaya nggak ketergantungan dengan IDM ini, walaupun kita tetap nggak terlepas ya dari IDM, tapi setidaknya mengurangi hal-hal negatif yang bisa kita ciptakan dari masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya kak ya. Iya, iya. Jadi aku juga ingat ya ini. Kan ketika kita marah, apa yang Rasul ajarin kayak gitu. Kalau kita marah posisinya berdiri ya kita duduk. Kalau kita duduk masih merasa marah ya kita tidur kayak gitu. Jangan lupa
ambil air wudhu kayak gitu, biar apa, biar mengontrol emosi itu kayak gitu. Nah itu bukan bukan terus kita denial terus, atau kita harus defense terus kayak gitu ya, gitu. Jadi banyak langkah-langkah yang bisa kita ambil kayak gitu. Kita belum nyampe step ke ini ya, copingnya ya. Belum, kita baru nyampe, baru nih masalahnya apa, tapi Oke deh. belum sampai ke coping gimana cara menghadapi gitu. Bisa nih di segmen selanjutnya lagi nanti kita bahas tentang coping-coping apa aja sih yang bakal bisa dilakuin sama diri kita supaya untuk menghadapi masalah-masalah yang kita punya. Kayak gitu ya nggak, Kak? Iya, benar-benar. Ya, mungkin udah jam 19.58 juga kan, kita 1 jam waktu untuk diskusi, mungkin udah mau berakhir juga. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat Kakak yang udah menyempatkan waktunya pada malam hari ini gitu untuk diskusi bareng kita tentang membahas psikoanalisa dari Sigmund Freud. Buat gitu. Oke, Eh, makasih banyak Mbak Ira. Makasih banyak sahabat Teraga Diri. Jangan lupa terus stay tune di Teraga Diri setiap malam minggu yang pembahasannya beraneka ragam. Teman-teman juga bisa DM kalau misalkan ada yang dipengenin kayak gitu. Aku nyela ya Mbak iya. Ira ya. Gitu aja dari aku. Thank you. Makasih Kakak. Nah, tambahan lagi nih. Jadi makasih juga buat Sobat Taraga yang udah hadir pada malam hari ini. Mungkin kalau misalnya ada yang punya ide atau ilmu terkait bahasan malam hari ini juga boleh di DM ke kita, Taraga Diri Indonesia. Dan kalau teman-teman yang misalnya mau bagi-bagi, ngasih tahu temennya nih, ternyata di Taraga Diri ini ada bahasan-bahasan yang bermanfaat buat teman-teman itu, bisa stay tune di Spotify kita juga, di Taraga Diri juga ada IGTV-nya. Nah, dan kita juga selalu salam diri tiap Sabtu malam ya. Jangan lupa, sampai ketemu minggu depan dengan bahasan-bahasan psikologi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.